Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfandi dengan NIM 20240101013006. Di sini saya akan bahas tentang toharo, najis dan hadas. Yang pertama ialah pengertian toharo. Toharo dalam Islam berarti bersuci atau menyucikan diri dari najis dan hadas. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu toharo, yang merujuk pada tindakan menjaga kebersihan fisik dan spiritual. Toharo sangat penting karena merupakan syarat sah untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan melakukan tawaf. Dalam konteks ini, toharo terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama ialah toharo dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan yang kedua ialah toharo dari najis, yaitu kotoran atau benda yang dianggap najis. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis toharo tersebut. Toharo terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama toharo hissiyah. Hissiyah ini adalah bentuk toharo yang berkaitan dengan kebersihan fisik. Dan toharo yang kedua ialah toharo ma'nawiyah, adalah bentuk toharo yang berkaitan dengan kebersihan batin atau spiritual. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian najis. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor atau tidak suci dalam ajaran Islam, yang dapat menghalangi seseorang dari melaksanakan ibadah dengan baik. Secara bahasa, najis berarti sesuatu yang kotor, dan dalam istilah fikih, najis adalah benda atau zat yang dapat membatalkan kesucian seseorang atau tempat yang digunakan untuk beribadah. Najis dapat berasal dari berbagai sumber seperti kotoran hewan, darah, dan benda-benda lain yang dianggap tidak suci. Selanjutnya, klasifikasi najis. Najis yang pertama ialah najis mukhaffafah, najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan lain selain ASI. Cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Dan najis yang kedua ialah najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis sedang yang mencakup berbagai jenis najis lainnya seperti darah dan kotoran hewan. Pembersihannya memerlukan penghilangan najis ainiyah atau wujud najis terlebih dahulu, kemudian dibersihkan dengan air. Dan najis yang ketiga ialah najis gharizah, yaitu najis yang berat seperti bangkai hewan yang tidak halal, anjing dan babi. Pembersihannya lebih ketat, yaitu dengan membasuh tempat yang terkena najis sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu. Selanjutnya yaitu pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menghalangi pelaksanaan ibadah tertentu seperti sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Hadas dianggap sebagai ketidaksucian yang memerlukan tindakan untuk kembali keadaan suci agar ibadah dapat dilaksanakan dengan sah. Selanjutnya, jenis-jenis hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ini dapat dihilangkan dengan melakukan wudu, sedangkan hadas besar memerlukan mandi wajib untuk menghilangkannya. Dan sebagai kesimpulan, toharo, najis, dan hadas adalah 3 konsep inti dalam ajaran Islam yang saling terkait dan sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Pentingnya ini terletak pada pengaruhnya terhadap pelaksanaan ibadah, kebersihan diri, serta kesadaran spiritual umat muslim. Dengan memahami dan mengamalkan toharo, najis, dan hadas, seorang muslim dapat menjaga kesucian diri dan lingkungan serta menjalani kehidupan yang lebih berkualitas dalam konteks spiritual dan sosial. Mungkin itulah tadi pembahasan tentang toharo, najis, dan hadas.
Sekian dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.